له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para guru, para penasihat, orang-orang tua kita, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwatal iman yang mengikuti kajian kita dimanapun antum berada. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah atas segala nikmat. Pada malam hari ini telah disampaikan kita pada bulan Rajab, maka disunnahkan kita untuk banyak-banyak membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan berkah dan mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Salawat dan salam Allah terus limpah ruahkan kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga sahabat ikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa jadwal 2 pekanan kita akan membahas kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang berisikan membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang zikir, yaitu terutama zikir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Syekhna Al-Imam An-Nawawi, yang pada malam hari ini kita sudah masuk kepada fasal tentang fadailul a'mal. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa amal ini harus didasari dengan niat, dan kemudian amalan seorang hamba akan semakin besar manfaat atau pahalanya sesuai dengan tingkat keikhlasan yang dilakukan. Maka kemudian kita telah banyak membahas apa definisi ikhlas. Maka salah satunya kemudian ulama menyatakan ikhlas itu manakala ketika seseorang hamba beramal di tengah sepinya sama dengan di tengah ramainya itu. Kemudian yang kedua, bahwa dia sudah tak mementingkan pandangan makhluk, yang ia harapkan pandangan Allah. Yang ketiga, ketika di depan hatinya dalam perasaannya, apakah adakah orang itu memuji ataukah membenci, maka itu sudah bukan lagi pikirannya, maka itulah ikhlas. Oke, khawat dimuliakan Allah, ketika seorang hamba atau ketika kita melakukan sesuatu, orientasi kita sudah bukan penilaian orang lain. Kita tak peduli orang ini mau bilang kamu baik, kamu bagus, kamu mantap, atau ada orang yang kemudian mencemooh kita, mengribahi kita, memfitnah kita, kita tak peduli. Karena pikiran kita, orientasi kita, motivasi kita bukan pandangan mereka, tapi semata-mata pandangan Allah, maka itu namanya ikhlas. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada bab awal, fasal awal,
Maka Imam Nawawi nyatakan bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula ini satu fasal. I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fadha'ilil a'mali an ya'mala bihi walau marratan wahidatan liyakuna min ahlihi. Malam ini kita akan membahas fasal setelah fasal sebelumnya, bahwa dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, ketahuilah olehmu bahwasanya seyogyanya lah, sebaiknya lah engkau ketika sampai satu fadilah, ketika sampai satu faidah, ketika sampai satu dalil tentang amalan yang punya keutamaan. Jadi tentang misalnya ada hadis yang menyatakan tentang ada amalan ini pahalanya ini, kemudian hadis ini amal ini pahalanya itu. Nah, itu namanya fadhailul a'mal. Jadi ada yang kita kenal namanya fadilah amal. Fadilah amal artinya ketika seorang melakukan sesuatu yang mengharapkan keutamaannya, itu namanya fadhailul amal. Kalau ada dalil yang menyatakan tentang fadhailul a'mal, maka dikatakan Imam Nawawi, ketahuilah olehmu seyogyanya, sebaiknya lah engkau lakukan itu walaupun satu kali. Kenapa? Litakuna min ahlihi, supaya engkau menjadi orang yang berhak dipanggil Allah dalam barisan orang-orang yang mengamalkan itu. Subhanallah baik. Masa kayak anak banyak anak kata pemanas banyak ya. Mak, bergerak mak. Ente bergerak. Oh. Kemana dia lagi? Mikir kecaran hari. Jadi misalnya seperti yang pernah disampaikan, misalnya ada seseorang yang mungkin pernah tahu tentang fadilah dalil tentang siwak, maka mungkin ketika dia beramal tak perlu misalnya dia sekali saja, misalnya pas umroh nih, mungkin kalau di Palembang malu nak siwak, atau di sini malu siwak, pas umroh mudah-mudahan Allah sampaikan kita makanan Madinah nih. Di situ kemudian ada orang, apa ini Ustaz? Oh ini siwak. Ngapa bersiwak? Begini loh, siwak itu barang siapa yang sholat 2 rakaat yang didasari diawali dengan siwak, maka lebih baik daripada sholat yang tanpa siwak sebanyak 70 derajat misalnya. Galak itu Ustaz, maka diamalkanlah olehnya walaupun satu kali. Maka kata Imam Nawawi, walaupun sekali lakukan itu supaya apa? Supaya engkau masuk dalam barisan orang yang pernah melakukannya walaupun sekali. Nah, itu. Jadi maka wala yang bagi an yatrukahu mutlaqan bal ya'ti bima tayassara minhu. Maka kata Imam Nawawi, dan lihatlah betapa bijaksananya para ulama, dan mestinya kata Imam Nawawi, jangan tinggalkan semua. Minimal sekali jadilah bosan kita. Cak tak pacak sering, jarang-jarang. Tak pacak jarang-jarang, sekali baik jadilah. Cukup bagian apa? Bagian kita supaya kita pernah melakukannya, melakukan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita masuk juga dalam keberkahan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukan kebaikan itu atau perintah Nabi itu mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kita ni misalnya nak melok orang ahli Mekah 20 rakaat 1 juz, tak baca Ustaz. Ya 20 rakaat berarti 3 juz kan itu. Tak mampu 1 juz, 3 juz. Cak Kandor Rezali kuat insya-Allah. Ya. Tak kuat 3 juz, setengah juz. Tak baca setengah juz, cak kita di Palembang ni buat duha sampai
annas. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, supaya apa? Supaya mendapatkan apa? Syafaat dari sunnah tersebut. Dan kemudian supaya berlaku apa? Berlaku sunnah Nabi, apa? Dikatakan ulama, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Bahwa kebaikan kalau tak bisa dilakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Tak bisa 100, 80. Tak bisa 80, 50. Tak bisa 50, 30 jadilah. Yang penting kita pernah melakukan hal tersebut. Yang berikutnya, faslun, berpula ini satu pasal, qala al-ulama'u minal muhaddithina wal fuqaha'i wa ghairuhum wa ghairihim. Berkata ulama ini baik dari golongan muhaddithin ahli hadis, wal fuqaha'i dan ahli fikih, wa ghairihim dan lain di antara muhaddithin dan fuqaha. Jadi ulama itu kemudian kadang-kadang secara umum orang atau kita bisa mengklasifikasikan ulama itu berdasarkan kemampuan mereka atau berdasarkan bidang mereka. Ada ulama ahli hadis, ada ulama ahli fikih, ada ulama ahlul kalam, artinya mereka membahas ilmu-ilmu apa perkara yang berkaitan tentang tauhid misalnya. Ada ulama ahli bahasa, ada ulama ahli misalnya tasawuf, macam-macam. Nah, dikatakan Imam Malik dan Imam Nawawi berkata ulama dari golongan ahli hadis dan ahli fikih dan yang lainnya, yajuzu wa yastahibbu atau wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhibi wat tarhibi bil haditsid dha'ifi ma lam yakun mawdu'an. Dikatakan ulama boleh, bahkan kata mereka itu sangat diutamakan atau disunnahkan apa? Kita dianjurkan untuk beramal untuk mendapatkan keutamaan dari satu amalan. Juga untuk melaksanakan at-targhib. Apa targhib? Targhib itu motivasi melakukan kebaikan-kebaikan. Wat tarhib atau meninggalkan sesuatu gara-gara apa? Mungkin ada hadis yang mengancam terhadap satu pelanggaran. Maka disunnahkan bagi seseorang untuk beramal, untuk melakukan amalan yang punya fadilah atau keutamaan tertentu, sekalipun itu dengan hadis ad-dhaif, dengan hadis yang lemah. Apa syaratnya? Malam yakun maudhu'an, selama hadis itu bukan hadis yang palsu. Yakun enggak? Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika beramal, boleh dia beramal untuk melaksanakan fadilah amal, melaksanakan amalan-amalan yang ada dalilnya sekalipun hadis itu hadis yang lemah. Banyak kita temukan bahwa ternyata amalan-amalan yang sering dilakukan umat Islam itu hadisnya lemah, tapi tidak sampai derajat palsu. Maka para ulama, bukan kita bukan ulama. Maka siapa yang berhak disebut sebagai para ulama? Ya ulama mereka adalah orang-orang yang memang berkecimpung di bidang ilmu tersebut. Tentang bab fikih mereka belajar dari awal kitab yang paling tipis sampai yang paling tebal. Kalau ahli fikih mereka belajar kaidah-kaidah fikih, usul fikih sampai kepada pembahasan-pembahasan yang mendetail. Nah, itu baru ulama fikih. Ulama hadis adalah mereka yang belajar hadis riwayatan wa dirayatan. Baik yang mereka pelajari hadis itu pada aspek periwayatannya maupun aspek isi matan dari hadis tersebut. Klasifikasi hadisnya dipelajari. Maka itu namanya dirayatan wa riwayatan. Berarti kita bukan ulama, tidak punya hak untuk mengkritisi ulama. Karena kenapa? Karena ulama memang sudah mereka mewakafkan hidupnya untuk ilmu di bidang tersebut. Maka berkata para ulama di bidang hadis maupun fikih,
maka boleh seseorang bahkan dianjurkan ketika dia beramal mencari pahala dari amalan-amalan yang ternyata dalil dari amalan tersebut hadisnya lemah. Malam yakun maudhu'an, dengan syarat selama hadis itu bukan hadis yang palsu. Kalau di hadis yang palsu, fala yu'malu bihi, maka amalan tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, amalan seperti ini, mengapa para ulama menyatakan boleh kita beramal yang berdasarkan dalil hadis yang lemah? Jawabannya adalah satu hadis yang lemah. Ini Ibnu Al-Hambali, Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, kata beliau, satu hadis yang lemah itu lebih kuutamakan, kata beliau, dibandingkan dengan pendapat siapapun. Karena kenapa? Karena satu hadis yang lemah dinisbatkan kepada Nabi itu adalah kata-kata atau amalan yang dinisbatkan kepada Nabi. Adapun kalau perkataan orang lain, maka itu boleh jadi tak bersama, tidak berdasar. Tetapi kalau itu amalan yang atau hadis-hadis yang lemah, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, aku lebih utamakan dibandingkan dengan perkataan atau pendapat orang lain. Tapi dengan syarat bahwa seseorang beramal yang berdalilkan dengan hadis-hadis yang dhaif hanya pada amalan-amalan sunnah. Tidak boleh ia mendasarkan berdalil dengan amalan-amalan yang wajib. Salat misalnya, tentang rukun-rukun salat tak ada pembahasan fadail amal di situ. Karena perkara yang wajib pasti dalilnya dalil yang kuat, tidak dengan dalil yang lemah. Maka dikatakan Imam Nawawi, wa ammal ahkamu kal halali wal harami wal bai'i wan nikahi wat talaqi ghairi dzalika fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahihi awil hasani. Kata Imam Nawawi, adapun perkara selain amalan yang kita lakukan sifatnya sunnah, apa contoh? Zikir. Contohnya apa? Mungkin kita baca zikir dalam bilangan sekian, maka itu kan tidak ada kaitan dengan halal dan haram ya. Adapun perkara atau hal-hal yang sifatnya halal atau haram, kemudian wal al-bai' jual beli, wan nikah bab tentang masalah pernikahan, wat talaq bab tentang perceraian, wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya, fala yu'malu fiha illa bil haditsis sahih awil hasani, maka tak boleh beramal berdasarkan hadis yang dhaif, boleh hanya dengan hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Bapak dimuliakan Allah, mengapa? Karena amalan misalnya halal haram, nak beramal kemudian dengan bab-bab yang diharamkan Allah, atau beramal mencari dalil dari sesuatu yang halal, mencari dalilnya dari apa? Dari hadis-hadis yang dhaif, itu tak bisa dijadikan hujjah. Karena kenapa? Karena amalan yang wajib harus berdasarkan dalil yang kuat. Saya ulangi, amalan yang wajib harus berdasarkan dalil yang kuat. Sebagaimana boleh tidaknya sesuatu mengerjakan sesuatu, maka itu pun harus berdasarkan dalil yang kuat. Kemudian bayangkan kalau pernikahan berdasarkan dalil hadis yang lemah, wah ya hancur. Ternyata hadisnya lemah, akhirnya kemudian pernikahan itu batal, pernikahan itu fasih, pernikahan itu menjadi rusak, dan kemudian bagaimana status orang keduanya ini bergaul? Ya jadi zina. Maka berarti untuk amalan yang wajib, hal-hal yang sifatnya wajib, atau sesuatu yang keharamannya untuk mengharamkan sesuatu, bab jual beli, bab pernikahan, bab perceraian, itu tidak boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif. Boleh hanya dengan hadis yang sahih dan hadis yang
yang hasan minimal. Maka selanjutnya faslun i'lam annahu kama yustahabbu dzikru yustahabbul julusu fi hilaqi ahli. Bab atau fasal berikutnya dikatakan Al-Imam An-Nawawi, ketahuilah olehmu bahwasanya sebagaimana dianjurkan berzikir, maka pun dianjurkan untuk duduk di dalam halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalika, dan sungguh nampak atau jelas dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa saturaddu fi mawadhi'iha insyaallah taala, dan bab ini nanti akan diletakkan, dikembalikan kepada bab-babnya, nanti akan kita bahas. Wa yakfi fi dzalika hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan cukup untuk hal tersebut apa? Wa yakfi fi dzalika hadits Ibnu Umar, hadis Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian lewat dengan melewati apa? Melewati taman-taman surga, farta'u, kata beliau, ambil bagian, duduk, nyimak, joinlah di situ. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apa itu riyadul jannah? Maka beliau menjawab, hilaquz zikri, halaqah zikir, kelompok-kelompok zikir. Fa inna lillahi ta'ala sayyaratin minal malaikati yatlubuna hilaqaz zikri fa idza atau alaihim haffu bihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Allah itu punya kelompok patroli. Dari golongan siapa? Dari golongan malaikat. Dalam pendapat, dalam riwayat yang lain, sayyahin, bukan sayyaratin tapi sayyahin. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya petugas patroli dari golongan malaikat, yang malaikat ini berpatroli di seluruh bumi, dimanapun, di darat, di laut, di gunung, di di muara misalnya, atau bahkan di pulau-pulau, itu berpatroli malaikat mencari di mana halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Dan kalau mereka temukan kelompok-kelompok zikir itu, maka kemudian mereka duduk bersama mereka dan menaungi ahli zikir itu dengan sayap-sayap mereka. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maksud Imam Nawawi adalah bahwa kita ini kan diperintahkan Allah, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira. Zikirlah, ingatlah kalian akan Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bukrah, pada waktu pagi, wa asila, maupun malam. Ini kan perintah, maka diperintahkan kita untuk zikir. Kemudian karena sebagaimana kita disunnahkan, dianjurkan untuk berzikir, maka kalau kita ketemu kelompok zikir, maka kita disunnahkan untuk ikut ambil bagian di situ. Di sini di mana? Ya, mungkin di musholla ini. Ba'da maghrib, malam Jumat, ambil bagian. Mungkin di sana, di Masjid Ridha, ambil bagian. Kemudian di tempat mana ada majlis zikir, kita ambil bagian. Karena kenapa? Supaya kita mendapatkan keberkahan. Banyak sekali dalilnya, kata Imam Nawawi. Tapi cukup ketika kita membahas pasal ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah, mendekatlah, duduklah, ambil bagian. Taman surga itu apa ya Rasulullah? Apakah taman itu penuh dengan tanaman? Bukan. Taman surga adalah di mana nama Allah diagungkan, di mana nama Allah disucikan, di mana nama Allah disebut. Maka itu namanya hilaqud dzikri, kelompok-kelompok zikir. Maka kita disunnahkan untuk duduk bersama mereka. Karena kenapa? Satu, supaya dapat keberkahan duduk bersama orang soleh. Dikatakan
dalam satu pendapat bahwa duduk bersama orang saleh, suhbatus salihin, itu akan menguatkan iman kita. Yang awalnya kita ini galau, yang awalnya kita ini pusing dengan bab dunia, yang awalnya kita ini pusing mikir ini dan itu, kemudian selanjutnya ketemu dengan orang-orang soleh, hati ini nyes jadi tenang. Oh iya ya, kelihatan bapak itu perasaan dia juga setahu aku banyak masalah, tapi kok dia tenang, malu gitu. Nah, cak bapak itu makanya berkah bertemu dengan ahli zikir. Kemudian bertemu dengan ahli zikir, maka tanpa kita sadar ketika kita berzikir berkelompok dan zikirnya lillahi ta'ala, bukan zikir politik, bukan zikir ini dan itu, tapi semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat akan datang. Dan ketika datang, maka mereka menaungi ahli-ahli zikir tersebut, sehingga siapapun yang duduk ambil bagian, maka mereka mendapatkan ketenangan hati. Ikhwan yang muliakan Allah, mungkin bagi kita, mungkin bagi orang itu sepele, tapi kita kalau pengen melihat orang yang imannya kuat atau dia pecinta kebaikan, ketika dia diajak kelompok zikir, dia mau. Kalau ngaji pengajian, dia mau. Atau bahkan kalau pengen melihat orang yang lebih hebat daripada itu, orang yang bahkan tak diajak kemudian duduk ngambil bagian di situ, itulah orang yang hebat. Ikhwan, kalau pengen melihat orang yang keren, orang yang mantap mujahadah hatinya, ini ada di sini di Darul dia Al-Qayyum, dengan ada pengajian, atau bahkan mungkin dia keluar, sebentar beli makanan, setelah itu dia antarkan makan untuk istrinya, dia balik lagi melok kelompok zikir. Itu orang hebat. Karena kenapa? Berarti hatinya menangkap sinyal cahaya-cahaya yang terpancar. Karena kenapa? Karena diri ini, nafsu kita ini, hawa yang ada dalam diri kita tak suka kelompok-kelompok seperti ini. Kita ini membaca hidup ini tenang, nyaman, mungkin merokok atau mungkin duduk santai bergesah sama kawan, kemudian kita nguling-nguling atau nonton TV atau apapun, dan kita tak senang. Sederhana secara umum, orang tak senang dengan kelompok-kelompok seperti ini. Kalau dia duduk, berarti satu, dia sudah mampu memujahadahi dirinya, mengalahkan egonya untuk hadir, itu satu. Yang kedua, hatinya sudah dikikis oleh Allah subhanahu wa ta'ala jelaga-jelaganya, sehingga kemudian kebaikan-kebaikan itu cahayanya mampu masuk ke dalam relung jiwa dan batinnya, sehingga dia mau berkumpul pada kelompok-kelompok kebaikan tersebut. Karena kenapa? Kelompok ini, ya ikhwan, orang ngaji ini pasti dalam batin kita tuh ada pergolakan. Kaget lah, aduh gawe lain. Kaget lah. Apa? Ini lemak waktu main ini ngajak uang rumah. Padahal sebelum maghrib tadi tidak katik pikiran itu. Tapi pasti bab-bab kebaikan tiba-tiba dikipasi setan. Daripada kau ngaji, lemak aja anak-anak makan di mana, santai, baca akrab. Kan amal soleh juga. Wah, ini kan kipasannya amal soleh juga. Maka kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, apabila ada dua kebaikan berkumpul di depanmu, mana yang kamu pilih? Karena Ibnu Athaillah As-Sakandari pilih yang itu berat dan kamu tak mau melakukannya. Nawaitunya ngajak bini makan, padahal isya kan baca, cuma tiba-tiba dia pengen ngajak sudah maghrib. Kemudian ngaji, baik tak? Baik. Ngajak bini makan di luar, baik tak? Baik, menyenangkan. Itu khalus surur, berbuat baik, muasyarah bil ma'ruf, itu baik sekali. Tapi timingnya mungkin pada isya akan baca. Tapi ketika dia ngotot pengen maghrib, sementara diajak ngaji dia tidak galak, maka disitulah pilihannya jatuh kepada mana? Jatuh kepada yang kita tak mau. Ngaji berat, kemudian selanjutnya apa? Lemak makan-makan, ayana makan-makan deh. Di situ mana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari yang paling enak, yang paling besar pahalanya?
lakukan sesuatu yang kamu berat untuk melaksanakannya. Nah, ini tips dari para ulama. Jadi kalau ada kelompok zikir, maka kembali kepada kaidah sebelumnya, kita melok. Tak baca melok seminggu sekali, sebulan sekali. Tak baca sebulan sekali, maka kita melok mungkin 2 bulan sekali. Intinya jangan tak melok, rugi. Kita jangan sampai meninggalkan bab-bab kebaikan. Kemudian selanjutnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang diceritakan oleh Sayyidina Muawiyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian beliau melihat ada sekelompok sahabat. Beliau bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang bikin kamu duduk di sini, kata Rasulullah. Kok ngumpul-ngumpulin ngapain, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, kata mereka, jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kemudian beliau bertanya, Allahumma ajlasakum illa dzaka amma anni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikata. Jadi satu saat ada para sahabat ini duduk-duduk, kemudian zikir mereka. Kata Rasulullah, kalian ngapain? Ya Rasulullah, kami zikir, menyebut Allah, berzikir, dan kemudian kami saling bahas nikmat Allah yang banyak karena kami telah diberikan hidayah Islam. Ini ikhwan, ngapo betapa para sahabat itu sangat bersyukur bisa masuk Islam itu bagaimana? Ya karena dengan masuk Islam kemudian nampaklah kebodohan mereka selama ini. Ngapo? Jadi sahabat zaman dulu katanya ceritanya. Sebelum mereka masuk Islam, jadi kan di Ka'bah itu ada berapa patung? Ada yang tahu? Ada berapa berhala di Ka'bah? Subhanallah, ini wajib ini kita berikan penghargaan Ka'bah. 350 atau 360. Kalah nih antum kalau dengan Abah. Saat kalah. 350 atau 360 berhala. Apa fungsinya? Berhala ini bikinan mereka. Misalnya nih, ada yang mau dagang, datang ke dewa ini, ke berhala ini. Kemudian mereka melemparkan sesuatu atau melemparkan burung atau melemparkan apa. Kalau dia arahnya ke kanan misalnya, wah bagus. Ketika dilemparkan itu burung, arahnya ke kiri, ada bagus, tidak jadi dagang. Satu. Atau misalnya kita nih punya nama, dikoncang-koncang, dikocok, dipilih nama mana istri, baik kuncangan di depan dewa ini. Wah, ini dewa ini berarti ridho atau rela aku nikah dengan ini. Jadi minta petunjuk dengan patung yang mereka buat sendiri. Kemudian setelah itu, setelah masuk Islam, akhirnya membasuh kita. Allah kebuyan gawe dulu. Minta jodoh, minta di patung. Tadi koncang-koncang. Allah kan tak ganti akalnya gitu loh. Ngapa? Pas nak berdagang, kalau burung tu ke kanan, dagang. Kalau dia ke kiri, tak ada dagang, bakal sial. Padahal burung tu selama dia sayat, terserah dia nak terbang di mana. Akhirnya para sahabat tu kemudian tertawa, mentertawakan kebodohan mereka ketika mereka belum masuk Islam. Nah mereka duduk tu gara-gara itu. Kemudian mereka juga duduk ngumpul-ngumpul apa ya, baca zikir, membaca kalimah thayyibah segala macam. Nah lagi begitu Rasulullah lewat. Beliau bertanya, kalian ini ngumpulin kenapa? Ya Rasulullah, kami ngumpul ya berzikir kepada Allah. Beliau bertanya lagi, menguatkan. Benar nih, bersumpah nih kalian, benar bahwa kalian itu melakukan itu semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Kata Rasulullah, aku nih bukan tak percaya, kata Rasulullah. Saya bukannya tak percaya kepada kalian, tetapi ketika aku bertanya ini, maka saking senangnya itu aku bertanya kepada kalian, karena saat tadi barusan malaikat Jibril memberitahukan kepadaku, ya Rasulullah,
Allah Subhanahu wa taala bangga dengan sahabat-sahabatmu ini. Maka Allah kemudian memamerkan majlis sahabat ini di depan majlis yang Allah terdiri dari malaikat, arwah para nabi, para orang-orang saleh. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata orang yang duduk berkumpul untuk zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, maka mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di depan majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya apa? Artinya adalah orang yang duduk menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, membaca Al-Quran, membahas ayat-ayat Allah, itu adalah bagian dari zikir, menyebut nama Allah, mengingat Allah. Maka yang duduk di situ, maka itulah perkumpulan la yashqa jalisuhum, yang ketika kita duduk maka tak akan kita rugi duduk bersama mereka. Alhamdulillah Al-Faqih duduk bersama antum semua. Tak rugi Al-Faqih duduk sama bapak-bapak semuanya. Karena kenapa? Dengan duduk memandang wajah orang-orang soleh, orang yang terbiasa membasuh wajahnya dengan wudu, maka tidak akan rugi duduk bersama antum semua. Karena kenapa? Duduk kita bukan dalam rangka maksiat. Duduk kita tidak bahas berapa nomor yang keluar, 4 atau 5 keluar. Nah, nomor. Kita tidak bahas ghibah, tidak menggibahi orang. Alhamdulillah atas izin Allah, kita tidak mencari aib seseorang. Kita sekarang sedang membahas kalam Allah, membahas penjelasannya berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas hadis berdasarkan penjelasan para ulama. Maka mudah-mudahan kita pun masuk dalam kelompok yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan kami juga telah riwayatkan, kata Imam Nawawi, di dalam Sahih Muslim dari jalan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, bahwasanya keduanya, siapa? Abi Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah, mereka menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidak duduk satu kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka tiada duduk kecuali mereka itu semata-mata zikir mengingat Allah, illa haffathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali malaikat akan menaungi mereka, kemudian mereka akan diselimuti dengan rahmat kasih sayang Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun dalam diri mereka, pada diri mereka ketenangan, wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indahu, dan Allah membanggakan menyebut mereka kepada siapa? Kepada makhluk-makhluk yang berada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dimuliakan Allah, artinya seseorang atau sekelompok manusia yang berzikir menyebut nama Allah. Walhamdulillah, apakah zikir itu disiarkan pakai mic? Apakah zikiran kelompok itu live di Facebook, di TikTok atau apapun? Apakah zikiran itu bahkan tak perlu disiarkan di tengah orang banyak? Apakah zikiran itu pakai mic, pakai speaker ataukah tidak? Speaker atau tidak, Allah tahu. Maka kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk duduk join bersama mereka. Maka orang yang duduk menyebut nama Allah, malaikat akan gabung. Dan kalau sudah malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya itu, bahasa kita itu sejuk dingin. Maka orang kalau zikir itu kan hatinya dingin. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya Allah akan selimuti mereka dengan rahmat. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman berzikir kepada Allah, maka mereka itu akan diselimuti cahaya yang tak kelihatan itu kecuali oleh para malaikat atau jin atau orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah SWT. Dengan bukti adalah bahwa seseorang kalau dia berzikir kepada Allah, kalau dia menyebut Allah, semacam ada apa? Semacam ada benteng dari cahaya yang tak kelihatan. Ketika misalnya hal-hal yang buruk akan menimpa, mereka akan diselamatkan Allah. Sihir lewat, kemudian ain lewat, kemudian misalnya
hal-hal yang negatif lewat. Karena kenapa? Berkah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat satu tempat, manakala tempat tersebut banyak sekali orang berzikir, yang banyaknya itu adalah kesolehan, maksiatnya minim, maka biasanya mereka jauh dari kata mereka itu diazab oleh Allah SWT. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti kita perlu membangun kesolehan secara terstruktur. Kesolehan secara terstruktur itu harus dibangun dari mana? Dari atas, dari pemerintah. Misalnya, kita sangat senang kalau ada peraturan gubernur menyatakan tiap malam Jumat atau tiap maghrib anak-anak wajib ngaji. Kita harus mainkan peraturan gubernur itu. Entah ada apa tidak. Kalau tidak katik, mudah-mudahan ada. Karena kenapa? Karena orang di waktu maghrib sampai ke isya, kemudian mereka apa? Mereka ngumpul ngajari anaknya ngaji, atau kalau mereka tidak baca, mereka ngajak anaknya ngumpul belajar ngaji seperti ini misalnya, maka Allah akan turunkan rahmat. Di sini rahmat, maka jauh dari apa? Dari murka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di satu tempat tersebut, di sini maksiat, sini maksiat, sini maksiat, sini maksiat, ya tunggu saja murka Allah SWT. Yang Allah menyatakan dalam satu ayat, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap fitnah, takutlah kalian terhadap azab, takutlah kalian terhadap kemarahan atau kemurkaan Allah yang kalau itu turun tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Jadi azab Allah kalau sudah diturunkan, yang soleh pun ikut kena. Murka Allah kalau diturunkan, ya semuanya dapat. Bukan hanya yang zalim saja pilih, enggak. Kalau sudah turun, ya semuanya kena. Maka supaya itu tak turun, maka hal-hal yang baik perlu kita laksanakan secara berjamaah. Salah satunya apa? Salah satunya banyak-banyak di rumah itu pengajian. Nah, mana Allah tidak nak nurunkan rahmat kalau sudah seperti itu. Rumah ini ada pengajian bahas tajwid, rumah ini bahas bahasa Arab, rumah ini bahas hadis. Itu setiap hari. Maka rahmat turun. Tapi kalau di sini gosip, di sini riba, di sini nomor, di sini judi online, di sini apa? Ya tidak pacak ketika kemudian diturunkan azab di kampung tersebut pasti ada orang soleh. Tapi ketika murka Allah telah diturunkan, maka siapapun akan kena. Tak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Maka kita wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kita makin kuatkan dengan apa? Dengan halaqah-halaqah zikir, bagian dari mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Fa insyaallah kita akan sambung, kita akan lanjutkan pada munasabah yang akan datang biiznillah. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Terima kasih yang telah ikuti kajian kita lewat online, lewat Facebook, lewat YouTube Alimdan dan sarana yang lain. Jazakumullah khair. Mari kita tutup dengan doa khitamul majlis. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala lagha ashrafna fatub alaina tauba tawsil li kulli awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahdha bi kulli صلى وسلم ربي عليه عد الحب
وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi terima kasih kepada ketua dan pengurus Musalla Al-Qayyum, terima kasih pada para jamaah, terima kasih kepada jamaah Al-Imdad dan para pemuda Al-Imdad, jazakumullah khair. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.